Ini ada sebuah terobosan yang sangat luar biasa dari Universitas Terbuka Bogor. Ya. Bicara soal pelestarian budaya mungkin ya, Pak ya, betul, budaya betul. Sunda. Boleh dijelaskan Pak Nang sebenarnya apa latar belakang ya UT Bogor menyelenggarakan lomba pupuh Durma bagi kalangan SMA ini, Pak? Sunda kan banyaknya lagu-lagu pop Sunda gitu Iya, kan. pop Sunda. Apalagi anak-anak terus kalau nyanyi pupu itu, Pak kenapa sih belajar tuh harus gini gitu kan? Kenapa belajar tuh harus ini tuh pokoknya harus gini, emang nggak bisa gini aja, tapi kan gini juga enak gitu. Yeah. Tapi kan kata guru saya nggak bisa gitu pupuh tuh. Jadi untuk menyanyi saja ada patokan-patokannya. Kemudian pupuh itu sendiri kan memiliki karakter tersendiri setiap pupuh itu. Contoh itu tadi kan Durma. Durma itu menggambarkan gelora, semangat, daya juang gitu ya. Jadi Rea sering dengar awalnya nggak terlalu suka Rea ke Sunda gitu. Cuman karena lingkungannya seni, jadi Rea tertarik juga pengen bisa gitu. Akhirnya Rea belajar sampai ada lomba-lomba disuruh ikut. Awalnya Rea gak mau karena dorongan dari keluarga juga dan dilatih juga. Paksaan? Enggak dipaksa Bapak. Nggak dipaksa, ya? Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Widi Henaldi dalam program Tribun Talks. Tribuners, belum lama ini Universitas Terbuka Bogor menggelar lomba pupuh Durma. Lomba ini digelar dalam rangka memperingati dan memeriahkan ulang tahun Universitas Terbuka dan juga memperingati HUT RI 17 Agustus yang lalu. Lomba ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai sekolah menengah di Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. 3 peserta berhasil meraih juara setelah melalui proses penjurian yang cukup ketat. Seperti apa lomba pupuh Durma itu? Sudah hadir di studio Tribunnews Bogor, Direktur Universitas Terbuka Bogor, Bapak Nang Rusyana, MPD. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kang Widi. Terima kasih sudah hadir di Sami-sami. studio Tribun Bogor. Sami-sami. Nah, Tribuners di sini juga hadir 2 adik yang berhasil meraih juara ya. Ada Faisal dari SMA Negeri 1 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Betul. Ya, selamat datang dari Sukabumi ya. Terima kasih Pak. Ya. Nah, ini Faisal juara 1 ya. Yap, betul. Ya. Juara 1. Nah, kebetulan kita mengundang juga juara 2 ya, cuman tidak hadir ya. Iya. Ada keperluan. Nah, ini yang perempuan ini namanya Rea. Iya Bapak. Nah, Rea. Rea, terima kasih ya. Rea ini juara 3 Iya Bapak. pupuh Betul. Durma dari SMA 1 Nyalindung dari Kabupaten Sukabumi juga. Iya, betul. Rupanya Sukabumi menyabet. Ya, benar Kang Widi. Iya. Dan Tribunnews. Juara 2 juga dari mana itu? Dari Sukabumi. Sukabumi Sukabumi juga, juga, Pak. Kang. Padahal kita peserta dari Bogor, Ya. kota kabupaten, Betul. Kabupaten Cianjur, dan Cianjur, kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi. Dan Sukabumi. ternyata Dominasi disabet, gitu ya. didominasi oleh juara 1, 2, dan 3-nya oleh teman-teman dari SMA dari Kabupaten Kabupaten Sukabumi. Sukabumi. Luar biasa. Selamat ya. Nah, tapi sebelum ngomongin kita sebelum ngobrol siapa teman-teman, siapa Rea, siapa Faisal, terus apa sih aktivitasnya. Nah, saya ingin ngobrol dulu dengan Pak Nang nih, Pak. Bangga Kang. Terkait dengan lomba pupuh ini sendiri ya. Ya. Ini ada sebuah terobosan yang sangat luar biasa dari Universitas Terbuka Bogor. Ya. Bicara soal pelestarian budaya mungkin ya, Pak ya, betul, budaya betul. Sunda. Boleh dijelaskan Pak Nang sebenarnya apa latar belakang ya UT Bogor menyelenggarakan lomba pupuh Durma bagi kalangan SMA ini, Pak? Baik Kang Widi, terima kasih Tribuners. Selamat berjumpa dengan saya Nang Rusyana dari UT Bogor. Terkait pertanyaan Kang Widi tadi, kenapa sih UT Bogor gitu ya
menyelenggarakan lomba pupuh Durma. UT Bogor sebagai lembaga pendidikan tinggi, selain punya kewajiban untuk menyampaikan hal-hal kebaruan di dalam bentuk mata kuliah, tentu juga memiliki kewajiban untuk menjaga, melestarikan budaya-budaya bangsa yang lalu, yang masih relevan sampai dengan saat ini. Sampai saat ini apa ya? Nah, UT ingin turut berpartisipasi dalam hal itu, gitu ya. Nah, kenapa yang dipilihnya pupuh Durma gitu ya? Pertanyaannya Padahal itu. kan pupuh itu banyak gitu ya. Pupuh itu ada berapa, Pak? Ada 17. 17. Ada 17 dibagi dua, ada yang Sekar Ageng dan Sekar Alit. Sekar Alit. Ya, yang Sekar Ageng itu artinya pupuh yang sering dinyanyikan. Itu ada 4. KSAD gitu ya. Kinanti, Sinom, Asmarandana, dan Danggula. Kenapa yang dipilih Durma? Itu bukan dari yang 4 ini. Yang pertama, yang 4 itu sudah sering digunakan gitu ya. Yang jadi, 4 itu ya? Ya, jadi kurang begitu aneh lah begitu. Sementara yang dipilih kenapa dari Sekar Alit Durma? Karena kebetulan momennya itu sesuai karakternya dengan karakter pupuh Durma. Apa itu, Pak? Yaitu semangat, gelora gitu ya, Oke. daya juang, itu karakter dari pupuh Durma. Makanya dipilihlah pupuh Durma untuk event kali ini, ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-78 ya. Dan ulang tahun Universitas Terbuka. Yang keberapa itu, Pak? Yang ke-39. 39. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin Akang kan bertanya, kenapa sih memilihnya yang bersemangat itu kan tidak hanya Sunda gitu ya. Betul. Ada juga yang berbahasa Indonesia gitu. Ya kebetulan saja sih lokasi UT Bogor itu kan di Jawa Barat. Ya tentu kami ingin berkontribusi juga terhadap lemah cai yang ditinggali oleh Universitas Terbuka Bogor. Karena berada di Bogor ya. Karena berada sebagai di Bogor. bumi Pajajaran ya. Iya, betul. Pak Nang. Oke, itu tadi latar belakangnya semangat, Daya juang, gelora, terus berbarengan juga dengan ulang tahun HUT RI. Iya, betul. Tapi yang lebih spesifik ingin saya tanya, kenapa dipilihnya pupuh, Pak? Iya, iya. Bagus. Pertanyaannya sangat bagus Kang Widi ini. Kenapa pupuh gitu ya, tidak kawih gitu ya? Kawih atau misalkan yang lain juga banyak kan penyemangat lagu-lagu perjuangan misalkan. Ya, betul. Kawih itu ini konsepnya berbeda dengan kawih di Jawa ya. Kalau di Jawa pupuh atau macapat kalau di Jawa itu masuk ke kategori kawih kalau di Jawa itu. Tapi di konteks Jawa Barat di Sunda, pupuh itu masuknya ke tembang. Nah, kenapa yang dipilihnya itu kok pupuh gitu ya, bukan kawih saja yang bebas gitu. Nah, justru kalau kawih itu, nyanyian-nyanyian yang bebas itu saat ini sudah sangat maju di Jawa Barat. Termasuk kan lagu pop Sunda itu kan kategorinya kawih gitu ya. Jadi saya kira sudah banyak yang berkontribusi untuk menghidupkan, menggelorakan nyanyian-nyanyian Sunda yang seperti itu. Sementara yang pupuh-pupuh ini terus terang seringnya itu mentasnya seperti ini di festival gitu ya, di kontes-kontes. Jadi praktis tidak ada Berarti wadah. sebenarnya pupuh ini belum tidak banyak ini menjadi hiburan yang dikomersilkan. Itu. Jadi sayang kalau kita tidak mewadahi gitu ya. Kalau kita biarkan, siapa lagi yang akan peduli nanti? Jadi sebetulnya UT pun kan hanya mengambil momen saja ya. Momen kebetulan 17 Agustus, kebetulan ulang tahun UT gitu. Apa ya kira-kira yang bisa dikontribusikan terhadap lemah cai Pasundan ini. Akhirnya ya kami angkat yang selama ini kurang memiliki wadah untuk disosialisasikan ke masyarakat, terutama ke anak-anak muda. Anak-anak muda ya. Jadi kami sangat bersyukur nih Kang Widi, Tribuners dengan adanya yang ini Faisal, yang masih Rea, mau gitu melestarikan ya, Bintang gitu ya dari SMA apa namanya? SMA 3. Oke. Dalam kurikulum pendidikan kan ada bahasa Sunda ya, Pak ya? Betul, di Jawa Barat ini ya. Ada. Apakah memang pupuh itu sendiri diajarkan nggak, Pak, sebenarnya? Ada dari sejak SD, SMP sampai dengan SMA. Hanya Saya belum pernah loh, Pak. Maksudnya merasakan pelajaran pupuh. Iya. Di Bogor terutama ya. Jadi begini, Kang. Pupuh itu secara mata pelajaran tersendiri tidak ada. Tidak ada. Tetapi dimasukkan ke dalam pelajaran bahasa Sunda. Oke, bahasa Sunda. Tetapi kenapa, misal Kang Widi saja, salah satu contoh yang aktual gitu ya.
kenapa ketika di SD, di SMP, di SMA tidak pernah dapat pupu? Iya. Tidak boleh kita pungkiri, Kang Widi, bahwa guru bahasa Sunda sekarang di Jawa Barat ini kurang. Sehingga guru-guru yang mengajar bahasa Sunda itu bukan guru bahasa Sunda sebetulnya. Disambil oleh guru IPS yang bisa berbahasa Sunda, disambil oleh guru bahasa Indonesia yang bisa berbahasa Sunda. Bahkan ada yang guru matematik mengajar bahasa Sunda. Yang tentu saja, mohon maaf ya, kalau mereka tidak hobi dengan tembang-tembang seperti ini, luput itu tidak akan disampaikan seperti itu. Betul. Saya dari sejak SD, SMP, SMA di Kota Bogor. Di Kota Bogor, khususnya di Jawa Barat lah ya. Jawa Barat, ya. Saya cuma diajarkan cara menulis Sunda. Oh, bahasa gitu Sunda. ya. Tapi tidak pernah saya diajarin bagaimana saya nembang atau melantunkan pupu. Pupu gitu ya. Seperti itu. Apakah itu memang dari dulu degradasi untuk guru Sunda itu sudah mulai terkikis ya Pak ya? Iya, sebetulnya sejak dulu sih ya. Padahal Pak Nang salah satu pembuat Ya, saya pelajaran penulis, bahasa Sunda kan? penulis buku pelajaran bahasa Sunda SD dan SMP. Tentu saya memasukkan pupuh tersebut di dalam buku pelajaran tersebut, tapi itu tadi kembali, ketika akan disampaikan oleh gurunya ke murid, gurunya mohon maaf, kebetulan mungkin tidak memiliki kapabilitas untuk menembangkan pupuh itu. Sehingga ketika pelajaran pupuh itu yang terjadi, bukan bagaimana cara menembangkannya, tetapi teksnya yang dianalisis. Misal, pupuh Durma ada berapa baris? Ada 7. Kemudian baris pertama berapa guru bilangannya? Guru bilangan itu kan jumlah suku kata dalam satu baris. Karena kan pupuh itu ditetapkan, dipatok gitu ya itunya. Durma itu 7 Artinya baris. pupuh itu tidak seperti lagu-lagu Sunda lain ya? Pupuh itu Berbeda. memiliki aturan-aturan tersendiri, Pak? Iya, ada patron. Ada patronnya? Ada patronnya. Ada berapa baris, Betul. berapa suku kata, Betul. seperti itu. Dan di akhir setiap baris itu harus ditetapkan vokalnya, Kang. Seperti Durma tadi, akhirnya itu A ya? A ya? A. Kalau di ujungnya itu bukan A, itu sudah bukan Durma itu. Di ujung kalimat? Di ujung kalimatnya itu kalau vokal akhirnya bukan A, itu bukan Durma. Walaupun jumlah wilangannya 12 misal begitu. Iya. Itu bukan Durma. Karena salah satu aturannya tidak dipenuhi gitu. Kenapa? Memang pupuh itu harus mengacu kepada aturan-aturan seperti itu. Apa sih Pak tujuannya, Pak? Mungkin untuk melatih kedisiplinan orang gitu ya. Jadi untuk menyanyi saja ada patokannya. Kemudian pupuh itu sendiri kan memiliki karakter tersendiri setiap pupuh itu. Contoh itu tadi kan Durma. Durma itu menggambarkan gelora, semangat, daya juang gitu ya. Jadi kalau menggambarkan peperangan itu dulu ya di dalam hasanah sastra Sunda itu ada yang disebut dengan wawacan, Kang. Wawacan. Baru mendengar kali ya, Kang Widi. Saya orang Sunda baru dengar wawacan. Dijelasin mungkin Panang wawacan Baik. itu. Karena mungkin Wawacan. Tribuners kita banyak orang Sunda juga. Jadi wawacan itu sebuah cerita yang sangat panjang. Mungkin kalau di dalam prosa itu setara dengan novel, Kang. Panjang sekali itu wawacan itu. Tetapi penuangannya di dalam cerita itu dimuat di dalam pupuh-pupuh. Jadi pupuh yang 17 itu digunakan sebagai media untuk menceritakan lakon itu. Jadi ketika pas perang mungkin begitu ya, sedang peperangan, pasti yang digunakan pupuh Durma. Tapi ketika menceritakan asmara gitu ya, di dalam cerita itu berkaitan dengan asmara, mungkin yang digunakan asmarandana. Tetapi ketika misal si tokoh itu akan memberikan wejangan terhadap tokoh yang lain, mungkin yang digunakannya kinanti. Atau mungkin juga yang ketika menggambarkan keindahan, itu bisa saja sinom atau dangdang gula. Gitu. Dari 17 itu Pak ya? Iya, dari 17 ada itu. Durma, ada Asmarandana. Ya. Asmarandana itu berarti ngomongin soal asmara. Ya, itunya Asmarandana ya itunya. Tetapi tidak melulu asmara ya. Yang penting ada Cinta kasih lah ya. Rasa ya seperti itu. Kalau Faisal sama Rea baru dengar gak wawacan ini? Iya, sama baru dengar. Baru dengar juga ya ternyata. Lebih spesifik ternyata seperti itu Pak ya? Ya, selain wawacan ada juga guguritan namanya, Kang. Aduh.
Dalam ya. Guguritan itu yang sangat terkenal ya, Guguritan karangan Bukan Kiai guru bukan Pak ya? Bukan. Gurit itu kan gurat ya, jadi Gurat. cerita itu Guguritan itu yang terkenal itu Guguritan Laut Kidul. Laut Kidul kabeh katingali. Waduh. Seperti itu gitu ya. Guguritan itu namanya. Itu Kenapa ceritanya- Laut Kidul? Karena memang kita berada di wilayah Kidul, Jawa Barat jadi itu. ceritanya itu si Laut tokoh Kidul itu kan selatan. Ya, jadi si tokoh itu ceritanya sedang ada di puncak gunung gitu ya. Kemudian melihat ke arah selatan yang di situ ada laut. Nah, mungkin dapat dari teks itu saja, dari garis pertama saja kita mungkin bisa menerka-nerka di daerah mana si pengarang itu sedang berada. Ketika melihat ke selatan, dia melihat lautan yang luas gitu ya. Iya. Nah, jadi itu Guguritan. Kalau Wacan lain lagi. Kalau Wacan itu seperti novel gitu ya. Misal yang terkenal itu Wawacan Purnama Alam, Munding Laya di Kusuma gitu. Itu Wawacan. Dan itu kalau zaman dulu ya sebelum ada televisi, pokoknya zaman dulu sekali lah Iya, gitu iya, ya. Itu menjadi hiburan yang sering ditonton oleh masyarakat. Selain wayang golek Selain yang wayang sampai golek. subuh itu juga Wawacan itu dibacakan. Nama keseniannya disebut dengan beluk, Kang. Baru dengar saya yakin nih, Akang. Belut saya tahu Pak. Kalau belut saya tahu. Kalau tahu belut ya, kalau belut di sawah. Jadi beluk itu begini, Kang. Ada orang yang membacakan teks pupuhnya, Iya. misal Laut Kidul kabeh katingali, nanti oleh juru mamaosnya. Nah, kalau yang penembang itu disebutnya juru mamaos. Sana sinden. Sinden itu lebih ke kawih ya. Ah. Juru mamaos. Kalau untuk pupuh itu Iya. juru tembang ya, juru Iya. tembang. Gimana saya belajar lagi. Jadi misal yang akan menyanyikannya itu Faisal atau Ya. Rea. Kemudian saya mengatakan begini, Universitas Terbuka Indonesia misal. Nanti dinyanyikan oleh kedua orang ini. Itu seni beluk namanya. Belum. Ya. Pandang, pengarang pupu masih ada nggak sih Pak? Sampai sekarang yang masih suka membuat tembang-tembang. Yang membuat Wawacan saya kira Wawacan itu Ya. syair ya? cerita yang Cerita. panjang semacam novel tapi dalam bentuk puisi gitu ya, puisi pupu. Kalau prosanya kan novel gitu ya. Iya. Saya belum sepengetahuan saya belum ada ya yang mengarang seperti itu. Tapi kalau mengarang pupu 1 bait 2 bait, yang ini pun yang dilombakan kan buatan saya ini. Berarti hasil karangan Sendiri Panang ya? ya. Yang dikaitkan dengan UT ya? Ya, betul. Oke. Sebelum bicara lebih jauh soal pupuh, Panang, Ya, sebelum Mas. bicara lebih jauh soal UT, saya ingin ke Ade Faisal nih. Selamat ya, juara 1 ya. Terima kasih. Kamu nembang terus, apa gimana? Iya, Di sekolah Faisal di SMA Negeri 1 Sukaraja ya. Iya. Memang ada pelajaran ataupun ekstrakurikuler soal pupuh ini. Iya, betul ada. Sebetulnya di SMA 1 Sukaraja itu sebelum aku masuk, itu sebetulnya Suaranya enak ya? pupuh itu Suaranya enak, ngomongnya aja enak suaranya gitu. aduh, makasih. Sebelum aku masuk itu, pupuh itu sebetulnya ada di SMA Sukaraja itu namanya lingkungan seni. Jadi itu ada cabang-cabangnya, ada band, tari tradisional, terus juga polka dan lain-lain, angklung juga gamelan gitu. Tapi kebetulan basic Paisa itu di pupuh dari kelas 2 SD gitu. Di SD waktu kamu SD Iya, juga dari sudah ada kelas pupuh 2. itu. Betul, dari kelas 2 SD itu Faisal lomba-lomba terus juga latihan-latihan pupuh sampai SMP kelas 9. Itu udah banyak alhamdulillah ikut event-event Ya, atau lomba-lomba ya? ajang-ajang lomba, betul. Dan itu saya dibimbingnya langsung meskipun di SD atau SMP itu oleh satu guru gitu. Sebetulnya banyak gurunya tapi pelatihnya itu ada kalau boleh mention ya. Bapak Rudi halo kalau Ya, lagi Pak nonton Rudi gitu. ya. Makasih Pak Rudi. Iya, iya itu guru saya lama dari kelas 2 SD sampai sekarang udah kayak bapak itu malah. Jadi saya sering latihan juga ke sanggar beliau gitu. Oh, ada Sampai sanggar sekarang. memang? Iya, tapi kalau di SMA kebetulan karena Paisa kan basicnya juga di organisasi, jadi kenapa
aku nggak masukin aja cabang pupuh ini di lingkungan seni gitu. Kebetulan Faisal juga jadi ketua lingkungan seni di SMA gitu. Jadi di ekstrakurikuler itu Faisal jadi ketuanya dan Faisal masukin cabang pupuh itu gitu. Sambil apa ya, sebetulnya kan susah ya Pak ya kalau pupuh itu. Tapi Nah, kan iya, Faisal pertanyaannya kan susah ya, dan tidak semua anak sekarang tuh mencintai dengan budaya Sundanya sendiri, meskipun at least dia orang Sunda asli ya. Betul. Kenapa Faisal kok kenapa nggak nyanyi Sunda kayak Darso gitu loh, Oh, iya. lagu-lagu yang Iya. kayak gitu yang lebih modern ya, dibanding dengan pupuh yang harus pakai jumlah kalimat, Iya, betul, bait, betul. terus hurufnya segala macam, kan itu lebih gimana tuh? Iya, jadi apa ya, sebetulnya kan kalau saya kan apa ya, banyak ikut di organisasi juga selain di OSIS, mungkin di forum anak juga. Kebetulan ketua forum anak juga, jadi itu ada prinsip pelopor dan pelapor. Jadi saya tuh merasa tergerak gitu hatinya kalau misalkan kan kalau orang punya bakat, kalau dipendem kan suka aduh ini sebetulnya Jerawatan aku gitu ya? bisa gitu gitu kan. Iya, jadi ya udah deh, masukin aja cabang pupuh meskipun nggak banyak gitu, karena kan Banyak anak-anak yang selain Faisal banyak iya, ya yang sebetulnya menyukai. ada beberapa mungkin yang dari dulunya SMP-nya ikutan masuk juga ke cabang ini gitu. Jadi Faisal, ayo yuk coba latihan bareng-bareng gitu, dan apa ya, let's say itu buat pembekalan dan supaya budaya di Jawa Barat itu tidak hilang sih itu. Seperti itu. Ya karena banyak inspirator juga seperti Bapak misalkan. Apa Juga- yang kamu sukai dari pupuh ini? Iya, apa ya? Saya menyukai hal-hal yang khas gitu ya, yang khas, yang beda dari orang lain mungkin ya. Sebetulnya dulu kan aneh juga ya, ini lagu apa sih gitu kan? Sunda kan banyaknya lagu-lagu pop Sunda gitu Iya, kan. pop Sunda. Apalagi anak-anak, terus kalau nyanyi pupuh itu, Pak kenapa sih belajar tuh harus gini gitu kan? Kenapa belajar tuh harus ini tuh pokoknya harus gini, emang nggak bisa gini aja, tapi kan gini juga enak gitu. Iya. Tapi kan kata guru saya nggak bisa gitu pupuh tuh udah ada yang kata Patokannya gitu ya. Bapak tadi, iya betul, ada patronnya, ada segala macam gitu. Sampai juga saya mengenal seniman-seniman di Jawa Barat, apa ya, berjalan sambil berjalan lomba-lomba gitu. Termasuk juga ada idola saya itu putrinya Bapak Koko Koswara, itu Ibu Ida Ibu itu. Ida, Jadi ya. itu inspirator banget, wah keren banget gitu kan Ibu Ida. Ibu Ida itu emang itu Pak non-bank juga. Iya, Iya, itu maestro Kawi Sunda ya Pak, Iya. kalau nggak salah itu. dan itu Sama. musik yang kita gunakan itu produksi beliau ini. Iya, gitu. Dan kita sudah berizin ke untuk beliau instrumennya. ya. Iya, instrumennya itu. Betul, jadi Kita gitu, gunakan. apa ya, bukan sedikit tergerak tapi ingin sekali tergerak malahan. Pengennya sih, ayo dong latihan bareng-bareng yang SMP juga ikut ke SMA gitu kan pengennya. Tapi kan Oke. Sekarang saya ingin ke Rea. Rea jarang-jarang juga cewek ya, gitu loh Iya, kan. betul, di, Pak. di era yang diskrupsi soal Iya. budaya asing, lagu-lagu K-pop. Iya, betul. Masuk nggak sih ke Sukabumi K-pop? K-pop? aduh, Masuk, Pak, masuk. Masuk. Cuman Tapi kayak kamu nggak- lebih memilih untuk menyemangati diri kamu, menyukai untuk ke pupuk. Iya, betul, Kenapa, Pak. Rea? Karena apa ya? Kan Rea terlahir dari keluarga seniman. Oh, oke. Ayah Rea seorang seniman, jadi Seniman apa tuh? Rea. Penyanyi suka, ya penyanyi juga iya, suka ikut ngewayang juga iya gitu. Dalang, bukan? Bukan Nayaga. galang, iya nayaganya Nayaga, Bapak, ya. iya Ya. betul. Terus? Jadi Rea sering dengar awalnya nggak terlalu suka Rea ke Sunda gitu. Cuman karena lingkungannya seni, jadi Rea tertarik juga pengen bisa gitu. Akhirnya Rea belajar sampai ada lomba-lomba disuruh ikut. Awalnya Rea gak mau karena dorongan dari keluarga juga dan Dorongan dilatih apa juga. paksaan? Enggak dipaksa Bapak. Nggak dipaksa, ya? Ya karena Reanya juga mau. Akhirnya Rea dari SD mulai ikut-ikut lomba-lomba gitu sampai SMP, dan sekarang Rea Di kelas Sukabumi itu? iya di Sukabumi. Sampai sekarang Rea baru kelas 1 SMA, kemarin ikut lagi di sini. Akhirnya dapet juara Oh, 3 gitu. Bapak gitu. Di mana aja pernah ikut lomba? Kalau waktu SD FLS 2D. Waktu SMP itu FTBI. Di Sukabumi semua? Iya di Sukabumi, Rea masuk ke provinsi, alhamdulillah Pak. Iya, iya, iya. Ya. Di keluarga memang darah seninya ngalir ya? Iya betul, dari Selain ayah, abah. dari Abah mana? manggilnya Rea ke Oh, ayah. abah itu bapak ya? Iya. Abah, ibu juga?
Ibu enggak. Ibu enggak? Iya, dari ayah. Adik, kakak, adik? Kakak, dari kakak. Oh, Kakak Rea kebetulan guru Sunda di sekolah Rea. Waduh, cocok lah ya Pak ya. Iya, kayaknya. iya, iya. Mengajarkan tapi kakak Rea Iya, mengajarkan betul, Pak. soal pupu ya. Iya, betul. Pandang ini banyak generasi yang memang ternyata masih bertahan dengan Iya. semangat untuk melestarikan budaya Sunda yang memang sudah tergerus ya Pak ya. Tergerus, iya. Meskipun masih ada pop Sunda ya Pak, Iya. tapi sebenarnya esensi yang paling dalam itu adalah Sunda itu ya dari musiknya yang pupu, Iya. kawi seperti itu. Betul. UT punya tugas berat, UT Ya. punya tanggung jawab besar Pak, apalagi Betul. UT Bogor. Ya, Apa yang akan dilakukan untuk kalangan milenial kan seperti ini kalangan. ya paling tidak seperti inilah Kang untuk saat ini gitu ya. Tapi nanti tidak tertutup kemungkinan, misal gitu ya, kita mengadakan lomba menulis cerita pondok, misal gitu Cerita ya. cerita pendek apa ya? Ya cerita pendek gitu, yang tentu saja mengangkat budaya-budaya yang hidup di masyarakat Sunda di Jawa Iya, Barat iya, gitu ya. iya. Mengenalkan kembali budaya-budaya, misal permainan anak begitu ya. Iya, iya. Nah, permainan anak banyak sekali kan yang hilang itu. Iya, iya, permainan anak Sunda Permainan ya. anak Sunda itu seperti apa? Nah, mungkin nanti bisa digali, dihidupkan lagi melalui lomba menulis cerita pondok misalnya Iya, iya, begitu iya. ya. Kalaupun pupuh tentu tidak akan durma lagi Iya, gitu iya, ya. yang lain Mungkin ya. yang lain gitu ya itunya. Tapi apakah ada upaya juga dari UT Bogor, terutama UT Bogor itu kan mencakup juga Sukabumi, Cianjur, Iya. eh, Depok. Depok. Apakah juga ke depannya UT Bogor akan penetrasi ke sekolah-sekolah untuk kembali memperkenalkan budaya Sunda yang sebenarnya gitu Pak? Ya. Lewat pupuh, kawi. Iya. Sebetulnya sih dalam pikiran saya sudah ada gitu ya tentang hal itu. Namun karena ya namanya di pemerintahan ya, perguruan tinggi negeri gitu ya, saya Iya. kan dikekang dengan, bukan dikekang, diatur oleh sama-sama dengan pupuhnya juga gitu ya. Hmm. Diatur dengan berbagai aturan yang sampai dengan saat ini saya belum menemukan peluang untuk merealisasikan hal tersebut. Karena terus terang sebagai saya orang Sunda, kemudian kebetulan saya pun lulusan S1 Pendidikan Bahasa Sunda juga. Pendidikan Bahasa gitu. Sunda. Ya, tentu rasa untuk menyebarkan itu ada gitu ya, sangat besar. Namun karena fasilitas yang saya miliki gitu ya, belum bisa untuk merealisasikan hal itu, ya paling tidak kecil-kecil lah dulu gitu ya, seperti lomba pupuh ini gitu. Pak, ngomong-ngomong pendidikan S1 Bahasa Sunda itu masih ada nggak sih Pak? Sekarang itu peminatnya? Atau di UT sendiri ada nggak Pak? Kalau di UT tidak ada, Tidak karena ada. kan UT skupnya nasional ya, Nasional, ya. nasional, sehingga tidak ada. Tapi kalau yang saya tahu itu ya di Bandung itu ada 2 perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan bahasa Sunda. Yang satu kependidikannya, yang satu sastranya. Boleh nyebut namanya enggak? Boleh, boleh, boleh. Ya. Kalau untuk kependidikan bahasa Sundanya itu kan UPI. UPI, Ya. Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, dulu saya lulusan dari sana. IKIP kalau saya IKIP, dulu tahun ya. berapa itu Pak? Saya lulus tahun 82. 82. Bahasa Sunda itu ya. Tapi sampai sekarang masih ada nggak itu jurusan? masih ada. Masih ada? Anak saya yang bungsu Masih? tanpa sepengetahuan saya gitu ya. Dia mengumpulkan sertifikat-sertifikat kejuaraan lomba debat bahasa Inggris ketika di Aceh. Karena kan dia SMA-nya di Aceh Oke. sebentar, kemudian pindah ke Bandung mengikuti saya. Di Bandung ikut lomba nulis cerita dalam bahasa Indonesia, Oke. kemudian lomba puisi Sunda, kemudian itu sertifikat-sertifikatnya diajukan ke UPI. Lulus dia dari SNMPTN itu tanpa sepengetahuan saya. Nah, dia kenapa kok mau ke bahasa Sunda sementara kakak-kakaknya yang saya paksa untuk masuk ke situ nggak Tidak mau, mau, Kang. ya? Nggak mau. Daripada bahasa Sunda katanya mendingan jurusan bahasa Inggris sekalian. Susah kan bahasa Sunda itu gitu ya. Kenapa Manang? Kenapa Manang? Apa karena memang nyari kerjanya susah atau apa Pak? Terbalik, Kang. Terbalik. Justru kenapa dulu saya memaksa anak saya yang sulung itu untuk masuk ke bahasa Sunda, karena saya tahu formasi guru bahasa Sunda itu waktu itu sangat banyak, Kang. Sementara yang mendaftar tidak ada. Contoh waktu itu kasus saya memaksa anak saya itu sekitar 2011 ya.
di Sukabumi itu diperlukan 11 formasi untuk guru bahasa Sunda. Hmm. Yang daftar hanya 1. Dan itu Otomatis Bapak? kan masuk kan otomatis. Iya. Nah berdasarkan itu saya paksa anak saya untuk masuk ke pendidikan bahasa Sunda di IKIP Bandung begitu ya. Mohon maaf ini bukan iklan IKIP Bandung ya, bukan. Ini konteksnya memelihara budaya Sunda gitu ya. Tidak mau, ya itu alasannya. Tibatan bahasa Sunda mendingan bahasa Inggris sekalian katanya. Lebih bisa kemana-mana kerjanya gitu kan Pak ya? Padahal saya itu sebagai orang tua gitu ya, tidak hanya memikirkan kuliahnya, tapi setelah kuliah itu akan jadi apa gitu. Nah, anak saya yang kecil ini, yang bungsu ini, kenapa masuk ke IKIP Bandung? Ternyata dia memperhatikan. Enak katanya, jadi bapak mah. Menulis bukunya hanya 1 kali katanya. Tapi setiap 6 bulan sekali menerima itu dari penerbit katanya. Royalty. Jadi Iya, seperti Pak. itu Terima motivasinya gitu. Iya, iya. Tribuners, menarik kita bicara flashback soal budaya Sunda yang memang sudah mulai menipis Pak ya. Iya, betul. Jadi ada adik-adik kita yang memang concern terhadap budaya Sunda yang memang akan dilestarikan terus ya, Rea ya, Insya Pak Allah, Faisal. Bapak. Nah, tapi kayaknya saya teman-teman Tribuners juga pengen dengar suara kalian tuh bener gak sih bisa pupuh Durma ya. Tapi sebelum itu biar teman-teman persiapkan dulu untuk peralatan segala macam. Nah, saya pengen tanya dulu terakhir sebelum nanti kita closing buat Faisal sama Rea. Cita-cita kamu apa sih? Oke, kalau cita-citaku, aduh mungkin tinggi banget ya ini. Cita-cita aku pengen jadi presiden, Pak. Minimal cita-cita ya tentu karena mungkin ada sisi leadership juga di pribadi, jadi pengen jadi pemimpin gitu atau jadi gubernur atau presiden. Aduh ya amin ya Allah kita. Jadi setidaknya kan pasti fokus bersama-sama juga gitu, kesenian juga tentunya ada gitu. Cita-cita pengen jadi guru seni gitu itu banyak sebetulnya, tapi mungkin untuk prospek kerja ke depan gitu, cita-cita yang sekarang masih dibulatkan itu pengen jadi pemimpin gitu. Iya, semua orang harus ya. Harus. Semua tujuannya adalah seperti itu aja. Betul. Dimanapun ya. Iya, Seperti meskipun itu. banyak tujuan yang lain ya, tapi Iya. itu salah satunya. Nah, Rea pengen jadi apa? Kalau Rea pengen jadi guru musik. Guru Oh, musik. musik. ya. Musik Sunda. Iya. Apa musik. aja? Apa aja, Pak. Oh gitu ya. Iya. Seperti Karena itu. Rea nggak cuma suka pupu, suka nyanyi pop kayak gitu juga suka, Pop Pak. apa? Pop Sunda. Pop Indonesia. Pop Indonesia. Iya. Pop Korea. Enggak, Pak. Kenapa? Enggak. Nggak suka ya. Enggak suka. Baik, kita tunggu nih, Tribuners. Kita tunggu nanti juga Pak Nang mau nyoba ya Pak ya? Mau kawih ya Pak ya? Kalau ada waktu kawih kalau Oh, saya. kawih ada Pak. Kita ingin tahu juga nih yang menulis buku Sunda, yang menelurkan tentang Sunda gitu. Gimana teman-teman? Oke, kita dengarkan dulu dari Faisal ya. Boleh. Gimana? Kan kamu juara 1 nih. Kita pengen mendengar Tembang ya. tembangnya. Tembang ya. Tembangnya seperti apa? Bener gak sih? Memang pantas untuk menjadi juara 1. Aduh. Ya. Amin, amin. Seperti itu. Nanti Faisal ke depan, nanti sini ada mix, nanti kita putarkan ininya Pak ya, Oh, musiknya ya. musiknya, nanti Faisal bisa ngelihat ke kamera seperti itu. Seperti itu. Kira-kira gimana? Ke depan dulu aja ya. Ayo, boleh. Ini di sini. Nah, di situ. Sini. Oke. Boleh sambil pakai gerakan-gerakan, jangan biar kayak nggak kayak paduan suara. Oh, apa? Siap, Ya, siap, Pak, ya, siap, biar Ya. seperti itu. Oke. Nah, ini Faisal, Tribuners, ini Faisal juara 1 lomba pupu Durma yang digelar oleh Universitas Terbuka Bogor. Faisal ini adalah SMA Negeri 1 Sukaraja, Yep, betul. Kabupaten Sukabumi, jauh-jauh dari Kabupaten Sukabumi ke Bogor untuk menghibur teman-teman Tribuners, khususnya teman-teman orang Sunda. Kita dengarkan kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12 itu Kelas 3. Tiga. SMA. Oke, bentar lagunya musiknya kita putar. Silakan untuk melantunkan. Siap. Terima kasih. Ya. Duh, Bapak izin, Pak. Silakan.
Milang kala Indonesia merdeka tercukup dipilih dina upacara tapi di tarekan dumasar budi pekerti ilmu agama rajeng ilmu kiwari Universitas Terbuka Indonesia perguruan tinggi negeri saya gamantuan ngasih kemerdekaan ku cara ngatik ngadidik mahasiswana nu tetep gawe aktif. Hatur nuhun. Faisal juara 1 Pupu Durma yang digelar oleh Universitas Terbuka. Selamat ya. Ya, terima kasih. Keren kan? Nggak salah emang jurinya itu. Terima kasih. Memilih Faisal sebagai juara 1. Oke, Tribuners. Kalau ada juara 1, ada juara 2, tapi di sini ada juaranya di juara 3. Nah, kita dengar juga nih juara 3. Rea, mau nggak Faisal? Oke. Terima kasih. Ini ketinggiannya. Cukup nggak? Kita turunkan kalau gitu. Nah, Rea dari SMA Negeri 1 Nyalindung. Ya, betul. Betul Rea ya? Betul, Bapak. Kabupaten Sukabumi juga. Luar biasa Kabupaten Sukabumi, Pak. Ternyata banyak menghasilkan talent-talent ya, khususnya untuk Sunda. Oke, sebentar musiknya didengarkan, itu diputar. Silakan, Rea. Izin, Bapak. Mangga, silakan. Indonesia merdeka tercukup dipilih dina upacara tapi ditarikan dumasar budi pekerti ilmu agama rejeng ilmu kiwari Universitas Terbuka Indonesia perguruan tinggi negeri saya gak mantuan kemerdekaan ku cara ngatika didik mahasiswana nu tetep gawe aktif. Hatur nuhun. Luar biasa. Terima kasih, kasih Pak. Rea, terima kasih Faisal. Sama-sama, Pak. Belum lengkap karena bosnya UT Bogor nih mau kawin ya. Kawin nih, kayak gimana kawin tadi Pupu kawin. Kita tantang nih Pak Nang untuk nyanyi nembang ya. Ngawi ya. Seperti itu. Tapi saya tidak hafal teksnya, saya baca. Apa-apa Pak, kita maklum Pak. Mangga Pak Nang sambil berdiri nggak apa-apa ya Pak ya? Iya, Bapak. Nah, biar pas tadi kan peserta, Ya. sekarang yang punya gawe. Iya. Tribuners, Direktur UT Bogor, Panang Rusiana juga tidak mau kalah akan melantunkan kawih Pak. Kawi, judulnya Breeze of Love.
Artinya Pak? Kalau di dalam bahasa Sunda itu dalingding asih ya. Artinya dalinding asli? Semilir cinta. Oh, oke. Kan Breeze of Love. Oh, Breeze of Love. Itu karangan dari Bapak Ubun Kak Subarsah ya. Iya. Oh, enggak. Musik, teman-teman. Mohon maaf saya tidak hafal Iya. naskahnya, Bangga. saya baca aja ya. Silakan, Panang. Tribuners, suara saya tidak sebagus Faisal dan Rea ya. Ini hanya sekedar untuk ikut bergembira bagi mereka saja gitu ya. Kalau mereka tadi itu nembang, saya ngawih. Dalingding asih nukuring, dalingding asih nuurang, ngalangkang ngalangkang galeh lamunan, ngagalindeng tembang tilam kamelang, dalingding asih nukuring, dalingding asih nuurang, ngalangkang ngalangkang galeh lamunan, ngagalindeng tembang tilam kamelang, basa kuring arek mian, anjeun jajab ngahalean, lamun patare magandrung terasa cumarita, duh kudu paanggan, dalingding asih jatining asih, jadi angkehan urang duaan, di pengkolan urang pisah, reka tukang sumorean, Gimana? Itu. dalingding ngageri diri, sorana kantun harengos, Loba kudur mah. awan-awan ngajauhan, tetep geget jeung gugupai, tembong deui. Sakitu kirang langkungna dan pangapunten. Atur nuhun, Panang. Sami-sami Kang Widi, Ya. sami-sami. Masih jangan beranjak dulu, Panang. Terakhir kita Mangga. ada pembagian plakat untuk satu ya. Oke, diserahkan oleh Pak Enang, kita serahkan kepada Faisal dulu. Mungkin nanti setelah ini ada satu lagi, tapi untuk simbolis saja. Iya, Ya. Pak. Boleh, Rea boleh Berdiri di sini ya. mendampingi.
Ini Kang Faisal ya, Hatur nuhun, bentuk Bapak. apresiasi dari UT karena Faisal dan Rea sudah berupaya bagus, baik Terima dalam kasih. melestarikan budaya Sunda ya. Amin, amin. Terus Terima kasih, berkiprah ya, Bapak. melestarikan budaya Sunda Rea ya. Iya Bapak. Terima kasih Kang Terima kasih. Widi, Terima kasih. Bu Sandra, Tribuners atas perhatiannya. Baik Tribuners, itu akhir dari rangkaian acara Tribun Talks yang sangat menarik dan baru kali ini kita gelar. Mudah-mudahan kedepannya kita akan menggelar kegiatan serupa, Pak Anang ya, Amin. dan meningkatkan budaya-budaya Sunda yang memang sudah mulai punah. Saya Widi Henaldi, kembali lagi pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.